Sejak Indonesia memasuki era digitalisasi 4.0, pesatnya perkembangan teknologi menuntut masyarakat untuk mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan berbagai alat-alat digital berbasis jaringan internet. Selain itu, kita juga dituntut untuk mampu mengelola sistem informasi dan proses komunikasi secara daring dengan menggunakan berbagai produk teknologi. Salah satunya adalah media sosial. Kini, media sosial menjadi poros mobilisasi bagi seluruh masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga tingkat internasional, yang melahirkan perubahan pola perilaku setiap individu dan menimbulkan pergeseran dari aspek budaya, etika, maupun norma. Kehadiran media sosial sebagai salah satu produk teknologi tidak serta-merta hadir melingkupi kehidupan masyarakat tanpa menghadirkan suatu manfaat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi, melakukan proses interaksi dan komunikasi tanpa adanya batas antara ruang dan waktu, menjadi keuntungan unggul dari media sosial yang diperoleh penggunanya. Tentu saja, kecanggihan fasilitas yang tersedia di media sosial mampu mencuri perhatian publik untuk mencoba berbagai fitur canggih sehingga hal tersebut berdampak pada peningkatan intensitas pengguna media sosial dari tahun ke tahun. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2019 sampai 2020, pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15 sampai 19 tahun, disusul oleh kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Angka pengguna aktif media sosial di Indonesia tumbuh sebesar 10 juta atau sekitar 6,3% pada tahun 2021. Dalam periode yang sama, pengguna internet di Indonesia tumbuh 27 juta atau 15,5% menjadi 202,6 juta. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama Menteri di Pendidikan, Indonesia. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan sekolah di wilayah level 1-3 bisa membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas. Tingginya intensitas pengguna media sosial salah satunya sebagai bentuk dampak dari kebijakan penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang menghendaki seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing. Efek dari penerapan kebijakan social distancing ini menyebabkan masyarakat beralih ke dalam dunia maya untuk menjalankan aktivitas dan profesinya, termasuk para politisi. Pesatnya perkembangan teknologi ini pun dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik. Salah satunya, interaksi melalui media sosial baik itu Facebook, Instagram, dan Twitter. Instagram dan Twitter kerap kali digunakan oleh aktor-aktor politik untuk berinteraksi dengan kaula muda dengan cara-cara yang entertain dan luas. Pak Wali Bandung banyak main medsos, mana kerjanya? Ia kerap kali berinteraksi dengan candaan santai khas anak muda di Instagram. Tak jarang juga ia sering membuat konten lucu bersama istrinya tentang drama Korea atau artis Korea. Tak jarang, aktor-aktor politik pun mencari atensi melalui hobi-hobi yang sedang digemari anak muda. Contohnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada tahun 2019. Ia membuat vlog mengenai motor custom yang kala itu tengah hype di kalangan anak muda. Sesuai dugaan, vlog itu langsung ramai menjadi perbincangan di sosial media. Aktivitas sosial media seperti ini secara tidak langsung dapat melambungkan elektabilitas para aktor politik, karena dengan banyaknya atensi, khususnya anak muda, maka tingkat kepopuleran akan semakin meningkat, dan sekaligus timbul branding bahwa aktor politik tersebut asik dan tidak kaku. Lantas, apakah target dari interaksi tersebut hanyalah kaula muda? Tentu tidak. Beberapa aktor politik malah ada yang lebih menjaring pada segmen orang-orang tua seperti pencitraan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi, Ganjar, dan Risma. Bisa dilihat dari konten-kontennya para aktor ini lebih menargetkan pada segmen orang tua melalui video-video yang isinya normatif dan cenderung pencitraan.
Kecenderungan para elit dalam menciptakan branding dalam cyberspace makin meningkat saat Indonesia mulai menyambut kontestasi 2024. Berbagai bentuk sistem marketing digital dilakukan untuk membentuk citra positif dalam opini publik dan menggait suara mayoritas dalam pemilu. Mobilisasi massa dilakukan dengan teknik dan isu yang dibawa masing-masing elit untuk membentuk kepercayaan publik terkait standar kelayakan kepemimpinan politik. Lalu, apakah tujuan sebenarnya dari interaksi media sosial yang dilakukan aktor-aktor politik tersebut? Apakah menjaring aspirasi? Apakah ingin membuat hubungan tanpa border dengan masyarakat? Ataukah hanya semata-mata untuk kepentingan personal branding dalam menyambut kontestasi? Terlepas dari apa tujuan sebenarnya dari komunikasi politik aktor-aktor tersebut, yang jelas komunikasi politik kini telah beralih kepada pendekatan media sosial, karena lebih murah, lebih luas jangkauannya, dan lebih efektif untuk diterima oleh semua golongan masyarakat.